morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita akan bahas teman untuk Kamen Rider Z episode 15. Yes, episode kali ini akan menjadi penutup untuk arc 1 ya teman ya, atau chapter 1. Bagaimana kita bisa lihat untuk episode kali ini padat sekali ya teman ya, yang dimana pastinya pembahasan kali ini akan sangat panjang ya teman ya, karena biar kita puas-puasin dulu ya kayaknya sebelum kita masuk ke arc keduanya ini ya. Dan mana juga di episode yang lalu ya, itu dikasih tahu lah ya kan ya, kebohongan atau mungkin hal-hal yang membuat agent itu seakan tidak ada harganya ya kan di matanya si Zero ini, yang dimana juga ya Code itu juga berperan ya menjadi mata-mata juga lah bisa kita bilang ya, karena dia tidak betul-betul memfasilitasi agent tersebut lah ya kan ya, ibaratnya dikasih misi bertahan lah ya kan ya dengan caranya sendiri gitu ya, tapi ya di situ dimanfaatkan juga sama Code ya kan untuk membuat konspirasi atau mungkin rencana busuk ataupun itu ya kan ya, demi ya reputasi organisasi mereka lah gitu ya. Nah, di sini juga si Bakunya masih tertidur ya teman ya. Jadi mana juga di sini mau cobain ini ya teman, interaksi lagi sama si Zero gitu ya, mempertanyakan nih, apa sih Code itu? Apa tujuan Code itu memperkerjakan si Baku itu sebagai agent gitu ya? Apa memang dia tuh mau menjaga perdamaian dunia atau demi organisasi semata ya teman ya? Karena kalau dilihat juga untuk Code ini itu sudah pasti punya reputasi yang mungkin dipertanyakan juga ya kan ya, untuk keberadaannya dan juga mungkin keberhasilannya ya kan untuk mempekerjakan agent ini tuh selayak mungkin atau tidak. Jadi katanya misinya tuh juga ya harus diselesaikan lah ya kan ya, dalam satu kasus yang masih abu-abu dan tidak bisa dipisahkan oleh black and white katanya ya, maksudnya mungkin sisi gelap dan juga sisi terangnya lah ya kan ya, maksudnya tahu lah maksudnya apa ya. Di mana untuk bagian ini kita juga dapat berbagai macam perspektif lah ya teman untuk ya termasuk Zero ini, walaupun juga ini mungkin tidak relevan lagi lah kan ya untuk berbagai macam hal yang akan kita tunggu ke depannya ya teman ya, karena mungkin Zero juga bisa dibilang ya dia juga menjalankan tugasnya untuk membuat Code ini ya, karena yang kita tahu juga Code ini itu ibaratnya cuma Zero aja nih yang memimpin, bisa kita bilang ya kayak kaptennya gitu ya kan ya, bukan sebagai kayak pemilik. Kalau itu pemilik ya itu lebih tepatnya ya dia juga ada manusianya dong ya. Kalau kita tarik ke belakang lagi teman, Zero ini itu adalah ya suatu perangkat ya atau ya robot gitu ya yang dikendalikan dari jauh. Nah, jadi ini maksudnya ya berarti dia juga bukan seperti pemimpin yang membuat perusahaan dan juga ya seperti ini gitu ya. Ada komandonya, ada mungkin ya saat si Zero itu juga mungkin ya dia bisa kasih bantuan lah sama si Baku ini. Tapi ya ini juga akan berpengaruh juga ya teman ke bagaimana si Baku itu mempertahankan lucid dreamnya dia gitu ya, karena pastinya untuk orang-orang yang akan dihadapi juga makin banyak ya teman ya, terutama si Odaka Kensei ini teman, dimana kita bisa lihat untuk flashbacknya kan di masa lalu dia menjadi agent number 4 ya, dari Disney sampai tidak dikasih bantuan sama sekali kan sama Zero ini ya. Ini bukan tidak dikasih ya teman, tapi ya ini bisa bilang juga adalah misi atau cara ya kan untuk mentreatment ya para agent ini ya, bukan cuma untuk bertahan atau ya mandiri sendiri itu enggak, tapi ini adalah ya bagian dari skenario dia ya teman ya, yang dimana juga kalau kita bilang itu ada kendali dari jauh ya mungkin ya itu juga seperti perintah yang membuat ya orang yang rahasia itu ya, orang yang dari jauh itu tidak terdeteksi ataupun memang tidak mau apa ya mungkin seperti diungkap lah, walaupun nanti bakal diungkap juga kayaknya atasannya ya kan, selain karakter yang cewek di chapter kedua itu ya teman ya. Nah, jadi pastinya di sini adalah momen kita bisa tahu ya teman kenapa si invokernya itu bisa rusak ya, karena dipaksa terus ya sama si Odaka sampai betul-betul meledak ya. Nah, di sini juga pastinya organisasi Code ini juga masih dipertanyakan nih ya. Jadi ya
code ini sesuai namanya ya, code. Jadi itu seperti angka yang bisa dimanfaatkan oleh ya Zero dan lain-lainnya. Dan Zero juga bisa bilang adalah agent juga kan ya, tapi dia bisa dijadikan sebagai bukan mentor juga sih, tapi adalah ya pengamat lah ya teman ya, mengamati nih, ini bisa nggak nih ya kan ya, mengatasi kasusnya sendiri gitu ya, mengamati nih, ini agent ini bisa nggak nih gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya kan untuk perspektifnya Bakuni yaitu mau melindungi orang gitu ya, di samping ya dengan cara yang berkelas dan juga yang brilian gitu ya. Jadi ini juga dicoba lagi ya teman, dikasih kesempatan ya kan sama si Zero untuk mendapatkan captionnya kembali ya teman ya, dimana semuanya komplit ya kan, dari teknologi kan, fisika, recovery ya kan ya, escape sorry ya, dan juga paradigm ya teman ya, dan juga dikasih tuh booster caption ya teman ya, katanya itu adalah sumber energi dari Zero Rider juga ya teman ya. Berarti Zero Rider ini ya bahan bakunya yaitu si ini ya, booster ini ya teman ya, untuk bisa melaju dan juga ya menghadapi para nightmares yang naik motor ataupun yang berlaju kencang ya teman ya. Jadi fenomena yang di langit malam ada kilatan petirnya tuh masih berlanjut ya teman ya, sampai di dunia nyata pun juga terkena dampaknya ya teman. Berarti ya di sini apa ya, kayaknya dunia nyata sama dunia mimpi itu kayak digabungkan nih sama shadow ini ya teman ya. Nah berarti shadow nightmares ini tuh adalah mimpinya yang ada di dunia nyata ya teman, yang dimana itu kayak diikut sertakan lah karena kondisinya itu ya kan ya. Makanya kenapa Zetsu Inazuma Plasma itu muncul di dunia nyata, padahal ya itu kan berarti Zetsu kan tidak mimpi dong ya kan ya. Berarti itu ya diikutsertakan ya teman, atau kayak dilapisin lah ya kan ya. Jadi dunia mimpi nih ya kan ya, terus ditutupin awan gelap. Nah awan gelap itu sebenarnya adalah ada volumenya, ada isinya, yaitu si dunia ini gitu ya. Jadi betul-betul diperlihatkan bagaimana ya sisi orang-orang pun bisa ngelihat gitu ya, bisa ngerasain untuk langitnya itu. Nah tapi mereka cuma bisa lihat fenomena doang ya, tidak bisa lihat untuk apa tuh ya kan di dalamnya ya teman ya. Yang cuma bisa itu ya dari kayak baku, nox dan semacamnya gitu ya. Nah pastinya di sini juga Nemo mencoba untuk ngobrol lagi kan sama si Nox ini ya teman ya, dimana katanya tuh dia itu takut sama nightmares, yang dia juga takut kegelapan berarti ya. Padahal dia juga bekerja di malam hari gitu ya, agent di malam hari, tapi ternyata ya shadow nightmares itu yang bikin dia jadi trauma ya teman ya. Jadi dikasih pilihan juga ya kan ya, kamu tuh takut sama itu ya, atau kegelapan organisasi yang jahat itu yang kamu khawatirkan gitu ya sampai sejauh ini. Jadi kita bisa simpulkan sedikit lah ya teman ya, si Oda Kensei itu dia punya nightmares atau mimpi buruknya itu adalah ya kegelapan ya teman ya, kegelapan, terus juga suasana yang gelap dan juga organisasi yang gelap juga ya. Jadi yang betul-betul sunyi ya, dan itu bisa dibilang juga yang si pemilik mimpi ya si Nox itu juga ya. Jadi Nox ini bisa dibilang juga bisa terpisah lah ya teman ya, antara Nox yang sebagai pemilik mimpi ya, yang dimana juga dia tuh terkurung ya kan di bagian ini, dan juga Nox Nightmares ataupun Nox yang dari Night Invoker atau Nox yang ada di mimpi yang lain lah ya teman ya, atau ya si Oda Kensei itu sendiri ya teman ya, dimana mereka tuh terpisah secara personality ya, tapi ketakutan mereka itu sama ya teman ya. Cuman si Nox yang di mimpinya itu dia coba melawan itu ya teman secara sendiri dengan suasana yang ia hadapi sendiri, dan juga ia bisa tuntaskan sendiri lah ya teman ya. Walaupun ya saat dia jadi agent pun juga tidak diberikan kesempatan ya, atau dikasih bantuan lah sama si Zero ini gitu ya. Namun itulah yang ngebuat si Nox ini juga bisa bilang dia sangat takut ya teman ya terhadap dunia mimpi ya, maksudnya mimpi yang gelap ya teman ya. Dan dikatakan dia tuh tidak harusnya di sini gitu ya, dan dimana Nemo itu bisa hidupnya tuh di dunia mimpi doang ya teman ya, karena dia juga seperti yang kita bilang tadi ya teman ya, Nox itu ada macam-macam personality ya teman ya, dimana Nox yang ada di ruangan Nemo tuh itu ada tuh ya kan ya di macam mimpi ya teman ya, dimana itu mimpi yang ada di suasana gelap ya teman ya. Terus juga kalau Nox yang di sini ya teman, itu dia lagi ketakutan ya sama kegelapan yang ia hadapi dan
ya ciptanya sendiri gitu ya, atau mungkin dikuasai oleh nightmares itu juga sama ya Nox yang ada di tempat lain ya. Dan juga satu lagi ya Otaka Kenshi itu juga ya, pusing juga tuh. Sorry ya guys kalau agak pusing ya, karena ini bisa jadi ada paradoks dan juga seperti jaraknya itu memang sangat jauh ya teman, tapi tetap ada satu hal yang sama, yaitu takut sama gelap ya teman ya, namun tetap bisa dihadapi gitu ya. Nah, di sini juga si Baku udah sampai ya teman di tempat Nox ya teman ya, dimana juga ini kata-katanya keren ya teman ya, yang dimana seorang itu ada hal yang ditakuti gitu ya, mimpi buruk itu panas dibenci kan, tapi pelik mimpi tidak akan bisa dibenci karena tidak akan tidak bersalah ya teman ya. Terus juga katanya tidak ada malam yang berujung dan pasti akan ada cahaya yang datang dan pagi akan tiba. Wis, keren kali Baku ya, betul-betul memberikan kayak makna gitu ya, kalau misalkan dia tuh tidak boleh nyerah gitu ya, karena tidak ada yang ujung dia dalam gelapnya malam ya teman ya. Dari sini juga berbagi teman dari Zetsu Inazuma Plasma, dimana ternyata bukan Nox ya teman lawannya, tapi Shadow Nightmares. Luar biasa ya teman ya. Ya, battle-nya berlangsung seru ya teman ya. Inazuma Plasma dengan kekuatan listriknya ya yang cepat kilat ya, dan juga Shadow Nightmare-nya ini jujur keren ya teman ya. Kayak punya banyak mata, ini berarti ya sesuai ya teman, mata ya, memata-matai dan juga mengamati ya teman si Nox ini ya teman, dan juga melihat ya kan untuk pergerakannya ya, dan juga lagi-lagi ya teman ya, pertempuran si Inazuma Plasma ini tuh ngefek ya kan ke dunia nyatanya ini ya teman ya. Jadi itu seperti ada gejolak ataupun seperti lonjakan energi ya teman ya, yang mana juga sampai nembus ke dunia nyata juga gitu. Jadi kayak ada yang betul-betul mau meledak ya, puff gitu ya. Nah, di sini juga kekuatannya si Shadow Nightmares itu juga ya kurang lebih ada kekuatan bayang-bayang ya teman, kayak tangan bayang dan semacamnya gitu ya. Dari sini kekuatan Inazuma Plasmanya pun juga mungkin ada durability-nya ya teman ya, atau jangan-jangan ada efek yang bikin mempengaruhi durability lucid dream-nya kah atau gimana gitu ya. Soalnya ini juga kalau pas Baku udah pakai Inazuma Plasma kayak lancar aja tuh ya kan ya, tapi kayaknya sih akan ada ngefek juga ya kan, dimana mungkin dia sudah mungkin akan lebih lama lagi tidurnya ya teman ya di dalam situ, karena kekuatan Inazuma Plasma itu udah seperti memakan energi ya teman ya. Di sini juga dia sempat melindungi si Nox ya teman, tapi ya bukannya mau betul-betul lindungi ya kan, tapi beda nggak kabur ya teman dari pertanyaannya. Nah, di sini juga udah pakai semua teman nih, yang paradigm gravity dia pakai ya kan, sampai physical impact juga dia pakai ya. Nah, di sini juga untuk shadow-nya juga masih terasa ya teman ya. Dimana ini kalau lihat juga untuk gemuruhnya ini kayak dari si plasma ini tuh kayak bentuk sesuatu ya teman, kayak logo. Kayaknya sini organisasinya nggak sih guys ya, organisasi bukan code ini atau sesuatu ya teman ya. Soalnya ini kayak betul-betul ngebentuk sesuatu ya teman ya, entah di suatu tempat ya, dimana kan katakan code itu kan ada di dunia nyata ya teman ya. Nah kalau ini apa dong ya kan ya. Nah di sini dia langsung pakai teman untuk Inazuma Plasma Booster Mode ya. Di sini langsung ya teman percepat ya teman untuk kekuatannya ya, dan juga ini memang mirip sekali dengan Kids Boost Magnum ya, atau boost form gitu ya, dimana kayak ada knalpot di bagian mulutnya ya teman ya. Jadi ini betul-betul wow, sangatlah keren ya teman ya. Dan juga di pakai kekuatan ability cepatnya ya teman ya. Dan ini juga pas di flashbacknya ini juga keren ya, kayak swing swing gitu ya. Dan bagi ini sih keren ya teman ya untuk ada kicknya ya. Dan akhirnya Shadow Nightmares pun berhasil dikalahkan ya teman ya. Tapi di sini juga untuk kupu-kupunya itu juga udah pasti menutupi ya teman ya tempat si Odaka ini, dan kalau udah dikalahkan dia akan pergi, dan tepatnya pun juga yang tadi itu kayak tertutup cahaya langsung bisa dibuka ya teman ya. Kayak misalnya dari berarti ya yang pemilik mimpi yang lagi tertidur atau lagi dalam masa penyembuhan bisa kita bilang ya, itu lagi ada di kurung ya kan dalam cahaya ya kan, dimana dia tuh bisa dimasuki. Nah kalau udah dikalahkan ya kan, Nightmares udah dikalahkan, kupu-kupunya tuh udah pergi ya kan, atau mungkin menyerap ya kekuatan Nightmaresnya itu ya teman ya, dimana ya berarti itu akan digunakan ya teman, dimanfaatkan untuk
kekuatan capsum baru ya teman, dual capsum kata namanya ya, untuk si Nox itu ya teman ya. Nah, jadi pas sejarahnya juga kan ini ya, di sini Nox juga cuma bilang ya teman, kalau misalkan dia tuh nggak suka kalau ada agent yang nggak tahu apa-apa soal organisasi tapi ikut campur ya teman, kayak si Paku ini. Nah, jadi di sini ibaratnya juga dia bisa aja benci sama organisasi gitu ya, tapi dia juga tidak mau ya kan untuk melibatkan para agent, ya dimana ya dia emang tahu segalanya ya kan soal si code ini. Tapi kalau misalkan ada agent macam aku nih juga ikut campur tapi nggak tahu apa-apa, ya siapa aja bohong gitu ya. Nah, di sini dia juga sempat melepaskan cincin untuk mimpi buruknya mungkin ya, dimana mungkin dia akan kembar lagi ya teman, dan bangun ya kan ya dari tempat tidurnya ya kan ya, dan juga di sini Baku pun juga bisa bangun lagi ya teman setelah panjang banget ya teman tidurnya ya. Nah, di sini wadah kakak pun juga di sini ngancam si ini ya, si siapa namanya, Tetsuya ya teman ya. Katanya dia mau lakuin sesuatu ya teman ya. Setelah lalu dia juga ngilang gitu ya dari keberadaannya gitu ya. Tapi di sini juga dia langsung pergi lagi ya teman ya. Entah di sini dia juga ke tempat si ini ya. Akhirnya itu juga teman untuk keberadaan sepertinya ini organisasi baru ya teman ya, dimana ini berada di belakang bulan kayaknya ya, atau di sini ya berarti ini yang kita bisa tangkap juga ya teman ya, berarti di awal-awal sampai episode ini tuh ya berarti di depan ya teman ya. Kalau di belakang bulan atau di belakangnya itu berarti ada tempat yang besar sekali berarti ya, kayak ya ada batasnya ya teman, jadi dibatasi oleh bulan ya teman ya, bulan merah ini. Berarti di sini juga ada organisasi baru ya teman ya, di mana diperankan oleh Rie Mimura ya kan, dan berperan sebagai The Lady ya. Jadi The Lady ini juga itu nyambut si Nox itu bukan good morning ya teman, tapi Ohio. Menarik juga, tapi kayaknya bisa deh ya temannya dia ngomongnya English juga kan, karena ya pasti sama Zero ada interaksi juga lah ya teman ya. Dimana kalau juga teman untuk tamannya si Nox itu cukup menarik ya teman ya, kayak tamannya tuh indah sekali gitu ya, tapi yang cahaya-cahayanya itu ya kan itu di malam hari gitu ya. Jadi ini betul-betul menggambarkan yang malam tak berujung tapi ada keindahan di dalamnya gitu ya. Jadi ya dia bisa aja tidur dalam situ ya kan, atau bisa menikmati keberadaannya dalam situ ya kan ya. Eksistensinya pun juga dipertanyakan atau mungkin akan dikembangkan di situ ya teman ya. Dimana kata si lady ini kan manusia ini tuh mau jadi kupu-kupu atau kupu-kupunya itu yang akan menjadi manusia ya teman ya, dimana akan ada proses untuk ya pembuahan dulu ya kan ya, terus juga nanti akan ada pemekaran ya bisa kita bilang ya, dan juga akan menjadi sayap yang bisa terbang kemanapun ya, sama seperti ya bisa terkurung terus juga bisa bangkit dan juga bisa berpergian kemanapun. Oke teman, di pembahas kita untuk episode kali ini, jadi kita akan coba bahas teori-teori yang menarik nih ya kan untuk episode kedepannya ya teman ya. Jadi katakan kenapa Nox itu bawa si Nemo ke markas si villain dari wanita ini gitu ya, dan mana yang kira juga itu Zero itu adalah villain dari si wanita itu, karena katakan bentuknya mirip walau gendernya tuh berbeda. Tapi kalau yang Zero ini itu bisa aja mengubah suaranya ya, sesuai kita bilang kalau teman, yaitu dikendalikan dari jauh ya. Soalnya seperti dikendalikan oleh orang aslinya ya teman, entah si The Lady ini ya atau siapa gitu ya. Banyak juga Zero itu seperti pembimbing agen-agennya ya teman ya, dimana pemimpin aslinya itu akan jadi antagonis di arc berikutnya ya kan. Dan juga iya banyak bilang juga dia ya Captain Vice kayaknya dari kelinci percobaan di sekolah di Yusei namanya ya. Zero itu sebenarnya nggak jahat gitu, cuman dia itu terlibat di antara sekumpulan orang jahat. Menarik. Juga Zero dalam dibalik kekacauan Nightmares dapat barang kupu-kupu ungu. Oke. Menarik juga ya teman ya. Terus juga kalau misalkan katanya situasi itu dibalik ya, dimana kalau memang si The Lady ini adalah salah satu agent dari Code dan buangan dari Code ya, itu cuma membalas atas kebusukan Code juga ya teman ya. Karena sesuai dengan preview di episode berikutnya ya, episode 16 yang akan tayang tahun depan tanggal 4 Januari tahun 2026 ya teman ya. Dimana di sini juga akan muncul untuk
Kamen Rider Nox ya. Jadi pastinya ditunggu ya teman, untuk kebetulan ini bakalan menarik sekali ya teman ya, diungkapnya, dan juga akan ada battle balapan ya teman ya, motor nih. Nah, kata juga ini kemungkinan wanita ini banyak merekrut para agen buangan dari code seperti agen 3, 4, 5, dan 6 ya, dan mungkin dia juga adalah salah satu agent dari code, mungkin agent 1 ataupun agent nomor 2 ya. Jadi Nox itu kan sering bawa Nemo ke tempat kediaman atau markas si villain wanita ini gitu ya. Tempatnya lebih sama kayaknya, kayak malam, terus juga yang ada tempat tidurnya si Nemo gitu ya, dan juga ya tempat para benih nightmares itu diciptakan dan juga dikembalikan ya. Itu juga si Lady kan itu ya, seperti menghancurkan ya kubu-kubu Shadow Nightmares itu, yang artinya Nightmare Nox itu telah dikalahkan. Menarik. Terus juga katanya rencana itu gagal dan dia kesal kepada Nox, lantas dia menurunkan pasukan barunya, di mana mereka adalah agent 3, 5, dan 6 ya, untuk melawan Code yang dipimpin oleh Zero. Wah, jadi sangat menarik sekali ya teman. Juga kan waktu itu ada bocoran ya dari si aktornya si Nox ya teman ya. Itu karakter villain wanita itu kan, itu udah terus nampak ya teman ya. Dan juga ada salah satu item yang kayak kristal gitu ya teman, kristal di dalam tabung gitu ya teman ya. Jangan tahu tuh itu memang ada sesuatu hubungan juga dengan organisasi baru ini atau enggak gitu ya. Zero menciptakan organisasi Code terbaru yang dipimpin olehnya, dikarenakan Zero sadar Code cabang pusat atau di dunia nyata itu memiliki tujuan yang buruk. Ada banyak kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua, khususnya ya si Agent 4 yang bisa membuat mereka tuh damai kembali. Oke, menarik juga ya. Dan sedikit info ya teman, untuk aktornya ini tuh dia tuh kayak suka sekali gitu ya dengan perannya sebagai Nox, karena bisa bilang juga dalam karirnya kan ya di dunia acting itu tuh kayak betul-betul peran yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Dari YouTube-nya nih ya, rekomendasi dia tuh nonton Zetsuni kan sampai tahun depan gitu ya, karena proses syutingnya tuh sampai 11 sampai 12 bulan terakhir gitu ya. Jadi dia juga mengungkapin Nox itu peran terbaiknya ya kan dalam 15 tahun terakhir dalam berkarir acting ya, dan juga menikmati proses syutingnya ya kan, dan juga semua staff-staffnya, dan juga semangat untuk memberikan Kamen Rider yang terbaik ya kan, sebagai tontonan untuk anak-anak. Luar biasa ya teman, kita tunggu nih untuk debutnya Kamen Rider Nox seperti apa, dan semoga aja tidak jadi wasted karakter ya teman ya, karena ini udah berat nih kan ya ceritanya si Zetsu nih teman ya, plotnya udah makin banyak ya, udah makin padat gitu ya. Jadi semoga aja bisa dieksekusi dengan baik ya, dan terus teman untuk